Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Ulfa, mahasiswi Tadris Biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup untuk kelas 7 MTS. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca doa. Untuk ketua kelas, tolong pimpin doanya. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Sudah siap belajar? Kalau sudah, buka bukunya di halaman 19. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Sebelumnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, bagaimana cara kita mengelompokkan suatu makhluk hidup? Yaitu dengan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup memiliki tujuan khusus, diantaranya yaitu untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua yaitu mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, yang berikutnya yaitu mengetahui hubungan antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Dan yang berikutnya yaitu untuk memberi suatu nama makhluk hidup yang belum memiliki nama. Pada tahun 1707 sampai 1778, seorang ahli biologi berkebangsaan Swedia yang bernama Carolus Linnaeus. Beliau memperkenalkan bagaimana cara pengklasifikasian makhluk hidup. Jadi, pengelompokan makhluk hidup dilihat berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Semakin ke bawah, maka semakin banyak persamaan yang dimiliki, dan semakin ke atas, maka semakin sedikit. Hal ini disebut dengan takson. Nah, adapun tingkatan takson adalah yang pertama yaitu kerajaan atau kingdom, yang kedua divisi atau filum, yang ketiga kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima family atau suku, yang keenam genus atau marga, yang ketujuh yaitu spesies atau jenis. Dapat disimpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup ini dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh bagian luar atau morfologinya dan bagian dalam yaitu anatominya. Nah, yang berikutnya yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, kalau tidak ada berarti penjelasan Ibu tadi sudah paham ya. Kalau begitu kita lanjut lagi, yaitu tentang kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, atau spesies. Nah, dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Mengingat waktu yang sudah mau habis, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau anak-anak membantu Ibu untuk memberi kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk Aditya? Iya, benar. Baiklah, Ibu tambah sedikit. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup adalah
pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Nah, adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini adalah untuk kita mempermudah dan mengenali makhluk hidup. Ibu rasa cukup untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah dan jangan lupa belajar di rumah dan selalu diulang-ulang pelajarannya. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan membaca doa agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketua kelas, pimpin doanya. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.